Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar Siang, kalian? Bu. Kabar baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah kita semua sedang berada dalam kondisi sehat walafiat. Seperti yang kita ketahui ya kan, sekarang kita berada di masa pandemi, maka pandai-pandailah kita dalam menjaga kesehatan dan terus mengikuti protokol kesehatan serta menerapkan social distancing. Oke, nah sebelumnya kita sudah mempelajari materi-materi tentang biologi. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bioteknologi. Nah, di sini Ibu harapkan kalian setelah mempelajari bioteknologi ini kalian dapat mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi dan menjelaskan tentang konsep dasar serta jenis-jenis bioteknologi. Oke, nah jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, di sini doa akan Ibu pimpin sendiri. Mari kita berdoa, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, untuk anak-anak semua, agar mengisi absensi yang ada di chat Zoom meeting ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video tentang bioteknologi. Tiko, bisa ditampilin video bioteknologinya? Jadi ketika nanti videonya sudah tampil, maka untuk anak-anak semua agar memperhatikan apa yang ada di dalam video ya. Sebentar ya anak-anak. Baik, Bu.
Ada sih. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan kok, tadi belum jalan. Jika tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan kedelai. Bahan makanan dengan fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sebagai penangkal kanker. Tempe merupakan salah satu produk bioteknologi. Apa itu bioteknologi dan mengapa tempe disebut sebagai salah satu produk bioteknologi? Sahabat rumah belajar, pada tahun 1857, bioteknologi mulai berkembang pesat setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Tempe merupakan contoh bioteknologi sahabat rumah belajar karena menggunakan mikroorganisme jamur dalam proses fermentasinya. Jadi, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sahabat rumah belajar, bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional melibatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dan melibatkan proses fermentasi dalam pembuatannya. Contohnya tempe yang memanfaatkan jamur Rhizopus erizae dan Rhizopus oligosporus, tape yang memanfaatkan mikroorganisme dari kingdom fungi yaitu Hamir Saccharomyces cerevisiae, roti pun sama yaitu Hamir Saccharomyces cerevisiae. Keju memanfaatkan bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus dan Streptococcus. Sedangkan yogurt juga memanfaatkan bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus, Streptococcus, dan Bifidobacterium. Sedangkan bioteknologi modern dalam proses pembuatannya melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Para ahli bidang bioteknologi modern dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Bioteknologi yang paling terkenal adalah teknik rekayasa genetika atau dikenal dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Teknik ini dapat dilakukan pada tumbuhan, hewan, atau bakteri yang dikenal dengan organisme transgenik. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Sahabat rumah belajar pernah dengar nggak semangka tanpa biji?
Ternyata semangka tanpa biji itu hasil dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada tanaman lain seperti jagung yang berukuran besar, berbuah manis, dan tahan penyakit. Nah, sahabat rumah belajar, sudah tahu kan apa itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau enzim mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi dalam pembuatannya. Contohnya tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Contohnya tumbuhan dan hewan transgenik. Oke, baiklah. Setelah menyaksikan video tersebut, maka di sini Ibu akan menanyakan kepada salah satu dari kalian mengenai apa itu bioteknologi. Nah, untuk itu siapa yang akan menjelaskan mengenai bioteknologi? Ada yang mau menjelaskan mengenai bioteknologi dan jenis-jenis dan jenisnya? Dikit, Bu. Oke, kalau nggak ada, siapa tadi? Hafiz, Bu. Oke, Hafiz, silakan jelaskan apa itu bioteknologi dan jelaskan juga jenis dari bioteknologinya. Iya, yang saya dapat dari video tersebut ialah bioteknologi ialah itu suatu ilmu yang mempelajari memanfaatkan organisme yang kemudian dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat dalam bentuk jasa. Nah, kemudian bioteknologi itu terbagi atas dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, bedanya bioteknologi konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan lain sebagainya, yang dalam bentuk seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu tempe, yogurt, dan lain sebagainya. Kemudian bioteknologi modern, yaitu dia memanfaatkan biokimia dan lain sebagainya. Itu, Bu, yang bisa saya tangkap. Oke, terima kasih untuk Hafiz yang sudah menjelaskan apa itu tentang bioteknologi dan jenis dari bioteknologi. Maka di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bioteknologi dan jenis-jenisnya dan juga penerapannya dalam kehidupan. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Sebentar ya, sambil menunggu PPT-nya. Baiklah, di sini PPT-nya sudah kelihatan semuanya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bioteknologi. Maka dari itu, untuk anak-anak sekalian agar menyimak dengan seksama. Jadi, bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Yang mana bio berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara memproduksi barang atau jasa.
Jadi secara keseluruhan bioteknologi itu adalah sebagai pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Oke, next. Nah, jadi jenis-jenis bioteknologi itu ada dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional yaitu praktek bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana. Jadi tanpa adanya rekayasa genetika. Seperti apa? Yang sering kita lihat yaitu keju, tempe, kemudian yogurt, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, jadi penerapan biologi modern juga mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya ternak unggul, kemudian hasil manipulasi genetika peternakan, buah tomat hasil manipulasi genetik yang tahan lama dan masih banyak lagi. Oke, next. Oke, nah untuk penerapan dari bioteknologi ini dia ada 4 penerapannya, yaitu yang pertama dalam ilmu kedokteran. Jadi bioteknologi ini berperan penting dalam bidang kedokteran, ya kan? Misalnya sebagai pembuatan antibodi monoklonal, kemudian pembuatan vaksin dan pembuatan antibiotik lainnya. Nah, yang kedua yaitu dalam bidang farmasi. Dalam memerangi penyakit yang disebabkan oleh antigen atau bibit penyakit digunakanlah berbagai macam obat, ya kan? Salah satunya dalam pemanfaatan bioteknologi farmasi ini. Kemudian selanjutnya yaitu bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian contohnya yaitu seperti kultur jaringan, kemudian bioteknologi peternakan. Hewan-hewan ternak diperlukan juga dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Dengan perkawinan silang dapat dihasilkan hewan-hewan yang lebih baik, ya kan? Yang mana hal ini yang diterapkan dalam bioteknologi peternakan. Kemudian next. Oke, nah untuk segala sesuatu pasti memiliki dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatif dalam penerapan bioteknologi ini ada beberapa aspek, ya kan? Ya, dari aspek lingkungan, kesehatan, bidang sosial ekonomi, dan dampaknya terhadap etika. Next. Selain dampak negatif, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak yang positif, ya kan? Seperti meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya tanaman transgenik yang kebal hama. Kemudian masih banyak lagi. Oke. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti? Sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah bisa dimengerti dan dipahami, maka di sini setiap
kalian atau anak-anak sekalian untuk memikirkan apa-apa saja contoh dari produk bioteknologi, ya kan? Maka Ibu akan menanyakannya satu persatu ke kalian. Contoh dari produk bioteknologi. Oke ya, siapa yang mau memberi contoh dari produk bioteknologi ini? Ada yang ingin memberikan contohnya? Ada Bu. Siapa? Hafiz Bu. Hafiz. Ya. Oke, Hafiz. Silakan. Salah satu produknya sudah dipaparkan tadi melalui video, yaitu melalui salah satu bioteknologi konvensional, yaitu tempe ya. Tempe dan tahu juga sama, cuma tempe dan tahu sama-sama memanfaatkan kedelai. Yang bedanya tempe memanfaatkan itu jamur, yang dimana jamur tersebut ya dari jamur Phygeopus oryzae, yang kemudian itu merupakan salah satu produk yang sangat bisa dijalankan sampai sekarang ini, bahkan sudah bisa diekspor ke negara lain, bahkan itu juga menjadi salah satu favorit di negara lain. Terima kasih, Bu. Oke, selain Hafiz, ada yang mau memberikan contoh lagi? Itu tadi contoh dari bioteknologi Ida, konvensional. Bu. Ida, silakan. Contohnya Silakan, keju, Ida. Bu. Keju. Ya, benar sekali. Keju juga produk dari bioteknologi konvensional. Ada yang ingin memberikan contoh dari bioteknologi modern? Oke, ada. Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Bu, Oke, Ida. coba Retno. Oh, Ida lagi. Enggak ya, Bu. Silakan Ida. Enggak lah, Bu. Enggak, Bu, yang lain aja. Oke, Retno. Contoh dari bioteknologi modern. Atau ada teman-teman Retno yang mau membantu, silakan. Ririn, Bu. Oke, Ririn, silakan bantu temannya Retno. Dari contoh biasanya gimana itu bibit tanaman yang seragam yang diperoleh melalui teknik kultur jaringan. Baru selanjutnya antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini merupakan jenis antibodi yang diproduksi dengan cara menggabungkan atau fusi dua jenis sel yang sama atau berbeda. Terus selanjutnya ada bayi tabung hasil fertilisasi secara in vitro, ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi pembuahan. Ya, Bu. Oke, sudah Ririn? Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Maka dengan disebutkannya beberapa contoh dari bioteknologi ini, baik modern maupun konvensional, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk melatih pemahaman kalian lagi mengenai bioteknologi ini, maka Ibu menugaskan kalian untuk membuat video bagaimana cara pengaplikasian dari bioteknologi ini. Mau pembuatan tempe, tahu, kecap, yogurt, terserah. Kemudian nanti dikumpulkan di grup kelas, oke? Baik, Bu. Oke, Bu. Baik. Baik, Bu. Ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dan apa yang sudah kalian lihat dapat bermanfaat. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.